Karena kita bicara tentang seks di sini, maka gimana caranya menampilkan seksualitas di dalam layar itu tapi tidak bikin penonton risih gitu loh. Apalagi kan penonton kita itu kan penonton yang banyak kan itu kan komunitas muslim, komunitas beragama. Jadi kalau nonton bioskop tuh mereka jarang sendirian, biasanya itu barengan. Habis pulang pengajian kita bioskop, habis pulang ke gereja ke bioskop misalnya gitu kan. Terus kumpul-kumpul apa gitu kan, kumpul arisan lah apa. Sekarang masih ada arisan udah ada. Masih banyak tuh. Kumpul arisan gitu kan. Selalu hangoutnya nonton bioskop, dan selalu bioskopnya itu selalu yang filmnya yang dipilih itu film-film yang lagi hits kan gitu. Karena itu makanya jangan sampai kesan seksnya itu tuh menjadi dominan, terus kemudian membuat penonton jadi antipati. Untuk pemilihan poster yang begini saja, itu aja, wah kita mikirnya tuh gimana ya, poster ini tuh kan memberikan asumsi, ya kan, memberikan persepsi orang kalau yang ibu-ibu apa namanya pengajian aja, yang ngeliat kayak gini kan udah kayak wah ini vulgar banget ya gitu kan. Padahal kalau dilihat ya kan para penari-penari tradisional ya kan itu kan memang memperlihatkan apa punggung, terus kemudian gaun-gaun yang gaun-gaun pesta yang kontemporer itu kan benar-benar memperlihatkan begini gitu kan. Tapi tetap bagi mereka ketika pada saat saya rilis versi 21 plus kan itu langsung ada reaksi gitu kan. Jadi itu tantangan saya ada di situ, bagaimana membuat adegan scene yang tidak menjijikan, tidak membuat penonton itu sebelum menonton itu udah gitu. Nah itu yang berat. Tapi tadi sempat bilang minta izin ke Saskia ini kenapa susah atau gimana? Karena itu temanya, karena ini tema tentang seksualitas gitu kan. Nah jadi dia selalu menekankan kepada saya bahwa meminta orang ciuman aja itu tuh sudah berdosa. Apalagi ini adegan kamu harus membuat adegan kamar atau segala macam. Nah, saya bilang saya harus membuat film ini karena ada esensi yang di dalam seksualitas itu yang harus dipahami bersama, bahwa laki-laki itu tidak dilayani ya, laki-laki justru malah melayani perempuan. Terus kalau bukan saya yang membuat, siapa yang akan membuat film ini? Pasti nggak ada yang mau membuat film ini gitu kan. Jadi saya membuat film ini karena ada pesan penting di balik seksualitas itu sebetulnya. Jadi sempat ada diskusi dan sempat iya juga, ada ya? diskusi. Terus nah dari diskusi itu kan terus kemudian skenario, ada skenario, terus dia baca skenarionya. Ketika dia baca skenario, ngelihat openingnya udah persetubuhan begitu, aduh saya nggak kuat baca, saya nonton filmnya aja. Nah akhirnya terus kemudian pada saat sebelum jadi kan saya ngajak Saskia semua teman-temannya dia, para gensi lah. Dia punya adik namanya Alwin Kamil, itu kan anak film, anak sinofil. Terus dia juga punya teman geng dari teman-teman bisnisnya dia di cadar-cadar gitu kan. Saya nonton ini kan, gimana, saya cuma pengen scanning aja bagaimana penonton seperti Saskia itu bisa merasakan ini apa tidak, atau jijik dengan ini. Ternyata ya udah, Saskia bilang bahwa saya pikir adegannya akan sevulgar itu, ternyata enggak, ini masih normal, masih dalam batas normal. Ya udah berarti aman. Itu pun mendapatkan 21 plus. Gitu. Nah ketika syuting juga datang ke lokasi nggak? Enggak, kalau Saskia nggak datang ke lokasi. Enggak, dia jarang datang ke lokasi. Karena kan lokasi kita kan di Jogja, di hutan, di studio Gaplong yang relatif lebih banyak alamnya, dan Saskia itu kan orangnya kan takut sama yang mistik-mistik itu kan takut. Tapi kan ini temannya Banyumasan ya mas, bukan Solo Jogja gitu. Karena nggak ada, Solo Jogja nggak ada gowo. Yang ada gowo itu Banyumas. Banyumas, jadi Jogja Jawa ngapak ya kan. Jadi memang masyarakat Solo, Jogja agak agak asing dengan gowo. Mereka taunya itu kan kampung, dia taunya itu kampung gowoan, dia taunya itu tempat, nama daerah, nama buah itu kan. Tapi kalau itu praktek ini nggak tahu gitu kan. Dan memang sebagaimana sekarang misalnya organisasi Gerwani kan hilang, bener-bener hilang, telan sejarah. Bahkan bisa dengan gampangnya itu orang bilang bahwa ketika ngomong Gerwani itu berarti isinya pelacur semua kan. Artinya kan sejarah bisa dituliskan semaunya gitu kan, semaunya penguasa. Dan bagi penguasa, gowo ini menjadi bagian dari praktek pelacuran. Padahal sebetulnya tidak.
Ya kan, praktek pelacuran itu setelah era-era 50-an ke atas tuh menjadi praktek pelacuran karena saking populernya. Jadi waktu itu tuh orang asal cewek bisa ngegowo, ya udah ngegowo aja gitu loh. Akhirnya terus kemudian jadi praktek pelacuran terselubung. Berarti ya. ini based on true story? Iya, praktek story. Karena praktek gowo itu sebetulnya itu sebuah tradisi suci sebetulnya. Ada tradisi menjelang pernikahan, orang tua datang dengan baik-baik, terus melakukan ijab kabul dengan orang tuanya, ya kan, itu menyerahkan kan, orang tua menyerahkan kepada seorang perempuan untuk dinikahkan secara siri kan mereka, ya kan. Nah ada saksinya, ada mahar kan uang kan. Jadi betul nikah siri selama seminggu atau 2 minggu tergantung kebutuhannya. Setelah itu udah beres, udah pisah. Ya kan, tapi kan waktu itu kan memang belum ada yang namanya departemen agama, belum ada kemudian surat nikah kan belum ada. Dulu tuh memang berdasarkan semuanya itu kan verbal kan, ada ijab kabulnya kan verbal, ya kan. Jadi itu yang terjadi. Jadi ini sah sebetulnya secara agama itu sebenarnya itu sah, ya kan, karena ada ijab kabul. Nah tapi terus kemudian ke depan belakangnya pada akhirnya terus kemudian ngawur akhirnya asal cowok mau nikah kemudian mau digowo dong, jadi udah beda ininya. Terus karena sebenarnya kan profesi terhormat, karena profesi terhormat maka dapat uang kan, ada dampak ekonomi, ada dampak ya kan, ada dampak kesejahteraan buat dia dan tidak ada sertifikasi. Ya jangankan gowo, sekarang orang bisa bikin film, ya kan, dan bisa bilang, oh ini saya muridnya Mas Slamet loh, saya muridnya Hanung, itu bisa bikin film mereka, ya kan, dan hanya sekedar menunjukkan foto, menunjukkan pengalaman, itu mereka bisa dapat uang 3M, 4M untuk membuat sebuah film. Nah pada akhirnya kan filmnya bagus apa tidak kan tergantung di layar. Nah film aja bisa seperti itu, apalagi gowo soal perempuan, seks apa segala macam, nggak ada sertifikasi apa-apa. Jadi yang penting bisa ngajarin, punya ilmu dikit, akhirnya banyak kan. Yang melakukan itu banyak, akhirnya menjadi pelacuran terselubung. Terus kaum muslim kan pada tahun era 50-an Muhammadiyah udah ada, Nahdlatul Ulama udah besar, terus ada organisasi Islam juga udah besar gitu kan. Jadi itu dianggap sebagai sebuah praktek amoral. Ya, apalagi dikaitkan dengan komunis kan. Jadi komunis itu kan kenapa terkait dengan gowo apa segala macam kan, komunis itu kan sebenarnya tujuan utamanya adalah bagaimana mengangkat harkat derajat kaum menengah ke bawah agar supaya dia bisa punya hak bersuara, bisa hak pendidikan, hak kesejahteraan kan, itu kan sebetulnya Partai Komunis itu kan. Sehingga orang-orang seperti gowo begini dinaungi oleh Partai Komunis kan gitu kan, biar bisa melek baca, nggak cuma pekerjaannya nggak cuma menggowo aja, tapi dia bisa batik, dia bisa ini. Dan concernnya Partai Komunis itu kan pada kebudayaan memang, ya kan, pada kebudayaan apa segala macam. Nah, karena peristiwa G30S aja, maka semua akan menjadi tebang. Satu generasi itu hilang semuanya. Kalau riset sejarahnya itu saya memang sudah dari Soekarno ya, kemudian sudah dari sang pencerah. Saya riset sejarah dari tahun Indonesia dari tahun 1800 itu kan sejak sang pencerah. Terus kemudian diperdalam lagi pada saat saya membuat film Soekarno. Kan tadi filmnya Soekarno kan rencananya kan 3 film kan sebetulnya. Ya kan, dari mulai beliau masih belajar di Cokro Aminoto sampai kemudian beliau meninggal, tadinya mau ada 3 film. Jadi saya merisetnya dari pertama kali gerakan nasional, kebangkitan nasional pertama kali muncul di Indonesia sampai kemudian peristiwa 65 kan. Itu saya meriset itu gitu kan. Wah, selama seminggu di dalam hotel bersama sejarawan. Wah, itu kayak kita dimasukin ke sebuah laboratorium sejarah. Aduh gitu kan. Jadi dari situ sebetulnya. Dari situ semakin ketertarikan saya terhadap sejarah, sudut pandang sejarah, apa segala macam Indonesia yang tidak pernah saya dapatkan di sekolah-sekolah, itu saya dapatkan di situ. Akhirnya kemudian banyak cerita-cerita yang dramatis dari kisah-kisah sejarah yang tidak pernah diceritakan oleh guru-guru
sejarah. Salah Termasuk satunya ini adalah ya. Gowo, gitu loh. Oke. Kita kan tahunya peristiwa 65 hanya lubang buaya, 7 jenderal meninggal. Ya kan tahunya kan itu. Kita nggak tahu ada hal-hal yang lain yang punya dampak dari peristiwa 65 kan. Salah satunya adalah Gowo. Alasan pemilihan Devano apa Mas gitu? Kan kayaknya jarang ya main di film. Karena Gowo itu menggowo anak usia 17 yang sudah siap nikah. Syaratnya itu, jadi pada waktu itu usia 17 tahun. Kalau cewek itu usia 17 itu udah pamali kalau nggak nikah. Itu udah dianggap perawan tua. Jadi dari umur mens itu kan umur 12-13 ya. Itu kan mens. Dari mens itu udah dipingit anak itu. Ya kan, itu kan zaman Kartini kan seperti itu kan saya bikin filmnya kan. Dipingit. Dari terus kemudian muncullah laki-laki yang akan melamarnya, usianya pasti 17, 18, 19, 20. Jadi memang anak muda. Makanya kita pilihnya Devano. Ya kan, Devano aktor bagus, mukanya tidak Indo, mukanya sangat Indonesia sekali. Terus kemudian dia ternyata pernah bermain di satu film yang berdialek Jawa. Jadi ketika casting itu dia udah langsung pakai bahasa Jawa, udah begitu. Dan secara postur buat saya ini pas banget untuk menjadi Kamanjaya. Tapi yang tadi salah satu karakter yang menarik kan karakter transpuan yang ada di film itu, gimana bisa terpikir melibatkan transpuan di tengah gowo-gowo itu? Sejarah transpuan itu jauh ya, bahkan sejak zaman Romawi juga ada, ya kan ada di dalam sebuah ayat juga kan, ketika Nabi Lut berhadapan dengan desa Sodom dan kota Sodom dan Gomora, itu kan isinya kan sebetulnya kan pada gay, lesbian, transpuan kan ada semua di situ. Jadi sejarah transpuan itu seiring dengan sejarah umat manusia itu sendiri. Nah, ketika saya menampilkan film sejarah di sini, apalagi sejarah tentang Gowo yang dianggap amoral, maka agak aneh ketika transpuan nggak ada di situ. Jadi Gowo itu kan sosok yang dianggap tidak bermoral oleh masyarakat, moralis, gitu, ya kan? Dan transpuan kan begitu, ya kan? Dianggap tidak normal oleh masyarakat moralis, dan masyarakat moralis itu udah lama, ya Indonesia berada di dalam itu juga. Makanya tidak heran pada saat itu kelompok moralis yang ada di dalam organisasi-organisasi agama, dari mulai syarikat Islam sampai kemudian Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, itu kan kelompok yang dianggap organisasi moralis kan, itu selalu berseberangan dengan komunis. Komunis itu kan dia mengambil wilayah yang tidak agamis untuk berbuat sama, menolong tentang berbuat baik terhadap kemanusiaan. Nah, jadi dua itu tuh berseberangan gitu kan. Nah, Gowo itu menjadi bagian dari yang tidak bermoral tadi itu tuh dinaungi oleh Partai Komunis Indonesia gitu loh. Bahkan di dalamnya juga banyak ada beberapa transpuan juga gitu kan. Kebayangan itu bahwa udah kelompok komunis itu udah minoritas, ditambah Gowo minoritas lagi, transpuan lagi minoritas. Jadi makin subordinat. Paham ya? Saya harus mewakili, di dalam zaman itu tuh harus ada sosok transpuan di situ, karena itu mewakili setiap zaman gitu. Ya, saya pengen transpuan pelakunya ya transpuan betulan, karena sebagaimana saya pengennya aktornya ketika ngomong Jawa ya memang orang Jawa beneran gitu kan. Cuma problemnya kan industri ini kan sangat jahat sekali kan. Industri ini kan sangat membutuhkan pemain Jakarta. Itu yang bajingan tuh itu, ya kan. Dia membutuhkan pemain Jakarta, ya kan. Ini saya ngomong dengan jelas gitu kan. Membutuhkan pemain Jakarta. Jadi ketika saya mencari aktor-aktor Jogja, aktor-aktor Jawa, itu selalu menjadi pembantu. Menjadi sopir, tapi jarang menjadi peran utama gitu kan. Makanya saya berharap sekali sebetulnya orang-orang industri yang bekerja di Jakarta ini itu harus bisa terbuka gitu kan. Makanya saya sangat menghargai sekali orang-orang seperti Bayuska, ya kan. Dia dengan konsisten membuat sebuah film Jawa gitu kan. Saya sangat mendukung sekali. Tapi tetap ketika ada di gedung bioskop selalu dianggap sebagai ini karya
ya karya daerah gitu kan. Kata-kata daerah itu tuh benar-benar pembunuhan karakter orang-orang penduduk, kreator-kreator yang ada di luar ibu kota yang sangat munafik ini buat saya. Mas, Gitu kan. bebannya Sebetulnya dari durasi, ya kan. Jadi 21 plus kalau secara struktur sama. Yang namanya juga film Kama Sutra, ya kan. Isinya sebenarnya sama, tapi secara durasi lebih panjang. Menurut saya lebih suka versi 21 plus. Karena apa? Karena babakan-perbabakannya itu lebih manusiawi gitu loh, nggak buru-buru gitu. Nah, versi 17 itu lebih komersial sebetulnya, lebih cepat, lebih tidak membosankan gitu kan. Boleh Terutama tahu yang durasinya bagian-bagian berapa? awalan Kalau gitu yang kan. itu berapa Mas? Kalau yang 17 Durasinya? beda selisih berapa? 6 menit. Oh, cuma 6 menit. 6 menit. Oh, tapi 6 menit itu lumayan. luar biasa loh. 6 menit itu luar biasa sebetulnya. Capek juga ngeditnya ya Mas. Dari 6 menit. Saya bikinnya satu versi aja udah 21, tapi ketika dapat 21 plus, wah saya agak shock saya. Saya pikir 17 loh. Karena apa sih isinya? Emang isinya keranjangan? Enggak juga kan gitu loh. Bahkan Mission Impossible aja dapat 13 kan. Kacau lu emang. Tapi ketika ini kan pertama dibawa ke Rotterdam ya Mas? Iya. Nah, Reaksinya itu gimana seperti nih apa? reaksinya penonton di sana? Penonton yang penonton yang bule pasti akan melihat bahwa Kama Sutranya mana gitu kan. Terus kami menjelaskan bahwa kami hidup di dunia Indonesia yang memang penontonnya memang masih moralitasnya masih tinggi. Jadi kami tidak berani membuat jauh lebih tinggi daripada ini. Jadi mereka tuh kepengen menonton Kama Sutranya. Kama Sutra benar-benar literary, bagaimana sexuality orang Jawa itu seperti apa. Gitu kan. Wah, Ya, bagus juga tuh sebenarnya idenya Mas. bagus juga karena sebetulnya kalau secara aslinya itu 7 hari mereka melakukan malam pertama. Hari pertama itu napas tangan tidak boleh saling menyentuh, hanya saling tatap. Dalam kamar hanya saling tatap. Masih pakai baju semua. Hari kedua baru sentuh-sentuhan, tapi masih pakai baju. Hari ketiga baru telanjang, tapi nggak boleh menatap. Telanjang nggak boleh menyentuh, hanya menatap. Jadi naked, saling melihat aja, tapi hanya nggak boleh nyentuh. Hari berikutnya baru boleh nyentuh, tapi belum boleh ciuman. Hari berikutnya baru ciuman. Jadi itu ya sih. Ada prosesnya ya. Ada prosesnya gitu. Kayaknya menarik kalau itu dibuat.